Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Lukas 21 ayat 3 sampai dengan ke-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan meneguhkan kita untuk merenungkan peristiwa yang sangat menyentuh hati. Dari Lukas 21 ayat 3 sampai dengan 4. Di mana Yesus melihat seorang janda miskin yang memberi 2 uang logam kecil di bait Allah. Peristiwa ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana sikap hati dalam memberi dan bagaimana setiap orang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ketika Yesus melihat janda itu memberi, ia tidak melihat jumlah uang yang disampaikannya. Sebaliknya, Yesus melihat kedalaman hatinya dan pengorbanan di balik pemberian itu. Walaupun 2 uang logam yang diberi oleh janda itu terlihat sangat kecil dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh orang-orang kaya, bagi Tuhan itu adalah pemberian yang besar, yang ia sukai. Yesus berkata, ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Yang dimaksudkan di sini, karena janda itu memberikan semuanya, yaitu seluruh penghidupannya atau seluruh yang dimiliki di dalam kehidupannya. Pemberian yang tulus bukan tentang seberapa banyak yang kita beri, tetapi tentang seberapa besar pengorbanan kita dalam memberi. Janda itu tidak memberi dari kelebihan, tetapi dari kebutuhan dan dari kekurangannya. Itu adalah pemberian yang sepenuh hati, yang bisa mengajarkan kita untuk memberi dengan penuh kasih, dengan memberi di dalam kedalaman hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Allah penuh dengan kasih. Seringkali kita terjebak di dalam penilaian atau indikator manusia tentang apa yang dianggap besar, atau apa yang dianggap kecil, atau apa yang dianggap berharga dan tidak berharga. Kita seringkali menilai pemberian berdasarkan kuantitas jumlah uang ataupun materi yang diberikan, seolah-olah itu merupakan indikator yang paling benar. Namun di dalamnya Allah memandang yang berbeda. Yang lebih penting dalam memberi adalah kesegenapan hati yang memberi di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Allah menuntun dan membimbing kita untuk mengerti kehendak-Nya, bahwa apa yang Ia inginkan adalah tentang ketulusan hati dan tentang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemberian mewakili kesediaan untuk mengorbankan diri. Pemberian janda itu bukan hanya tentang uang, tetapi lebih dalam tentang ketulusan dan kesediaan untuk mengorbankan diri. Ketika ia memberi, ia tidak tahu apa ia akan memiliki cukup materi untuk bertahan hidup di hari esok. Namun ia memilih untuk mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pemberian seperti ini adalah contoh dari iman yang sejati, iman yang berpengharapan dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang dapat menjadi perenungan bagi kita pada hari ini? Melalui firman kehidupan, kita diajarkan untuk memberi di dalam kesegenapan hati. Pemberian yang tulus, ketulusan hati ketika kita memberi, itu hanya berlaku
itu tidak hanya berlaku di dalam hal keuangan, tetapi juga di dalam waktu, di dalam perhatian, di dalam kasih, empati yang kita berikan kepada orang lain. Kiranya kita juga mau belajar untuk menilai pemberian tidak hanya dari segi materi, tetapi dari segi ketulusan ataupun pengorbanan setiap orang yang memberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya kita mau bersedia mengorbankan, bersedia untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita bersedia memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan? Apakah kita mau bersedia memberikan yang terbaik untuk sesama kita? Dan apakah kita mau berkorban bagi orang lain? Saudara-saudari, mari kita renungkan bahwa panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita mau memberikan yang lebih baik dari sekedar apa yang bukan sekedar materi saja, tetapi memberikan dengan hati yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Semoga Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman yang telah kami dengar, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengenal isi hati dan kedalaman hati manusia. Engkau tidak menimbang apa yang kami lakukan sesuai dengan apa materi yang kami berikan, tapi Engkau mengenal hati kami dan mengetahui bagaimana kami memberi dengan segenap hati dan bagaimana pengharapan kami penuh di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan agar memprioritaskan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau mengenal dan selalu mau belajar memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami sesuai dengan perintah-Mu, sehingga kami benar-benar mengetahui bagaimana kami harus memaknai kehidupan kami dan agar kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kesegenapan hati, dengan ketulusan hati, dengan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.